Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini. Mas Ade, tadi dikatakan oleh Mas Ferry, jangan percaya diri dulu begitu. Dan juga kalau kita melihat ini sepertinya syarat sekali dengan politis begitu terkait dengan uji materi. Memang kalau PSI sendiri, mengapa kemudian sosok muda ini menjadi hal yang penting begitu? Sosok muda yang ideal seperti apa? Apakah hanya seperti Gibran saja begitu? Ya, jadi patut dicatat yang sebetulnya permintaan kami adalah mengembalikan batas usia itu ke undang-undang sebelumnya ya, yang memang mengatakan boleh sampai 35. Jadi ini bukan sebuah permintaan yang baru sama sekali ya, karena sebelumnya memang angkanya 35 tahun. Nah, sekarang dinaikkan ke 40 tahun. Itulah yang sebetulnya kami gugat kan. Kenapa nggak 35 tahun aja? Semakin muda sebenarnya semakin menarik buat kami, karena saya sendiri orang tua nih di PSI ya. Jadi bagi kalangan teman-teman PSI muda ini, sebetulnya persoalan persyaratan usia ini menjadi sesuatu yang mengganggu karena datang dari sebuah mindset yang menurut kami salah. Mindset yang menganggap bahwa usia muda itu misalnya karena kurang berpengalaman, karena kurang punya wawasan, itu tidak pantas menjadi mereka yang berada pada posisi kunci di negara ini. Itu yang sebetulnya kita pertanyakan secara sangat serius, karena terbukti di negara ini ya orang-orang semacam, ya taruhlah memang orang-orang muda yang paling gampang kita jadikan contoh memang adalah orang seperti Gibran ya, Mas Gibran ini. Kita melihat langsung bagaimana Mas Gibran ini sebagai anak muda itu punya kualitas kepemimpinan yang sangat baik ya di kotanya. Nah, begitu juga kalau kita lihat sejarah di masa lalu, kita menemukan ada banyak anak muda yang juga berada pada menunjukkan karakter yang atau kapasitas yang kurang lebih serupa. Baik. Jadi buat kami itu it doesn't make sense kenapa harus dinaikkan jadi 40. Ada yang bilang bahkan kalau perlu dibuat lebih muda lagi pun nggak ada masalah. Karena buat kami memang tidak pernah jadi masalah tuh seharusnya usia. Baik. Nah, Baik. jadi dalam hal ini itulah yang kami perjuangkan. Nah, soal Baik, itu yang menjadi konflik perjuangan kepentingan PSI ya, dan kita akan lihat seperti apa hasilnya. Tetapi Mas Ade dan juga Mas Ferry, ini baru saja ada informasi bahwa Ketua MK Anwar Usman dilaporkan Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara atau LPPPN ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kalau memang kemudian ada pelanggaran, ini efeknya akan seperti apa Mas Ferry terhadap perkara yang sedang ditangani saat ini, yang sebenarnya tinggal menunggu putusan keluar saja. Ini sudah di ujung begitu, sudah di akhir dari gelaran perkara ini sendiri. Ya, pertama perkara ini kan bukan bicara soal patut atau tidak patut seorang anak muda maju ya. Karena kan ini bergantung kepada kesepakatan pembentuk undang-undang. Dan saya tidak ada masalah presiden muda dan segala macam. Cuman pertanyaan besarnya kenapa diuji menjelang tahapan pendaftaran akan segera dimulai? Kan timbul pertanyaan besar, kenapa tidak pembahasan konstitusionalitasnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang? Kalau tidak nyaman, maka setelah pemilu kemudian diubah. Kalau kemudian ini dipaksakan, bentar lagi akan pendaftaran, bahkan dimajukan, konstelasi politiknya bisa berubah aut-autan gitu ya. Mestinya mahkamah juga mempertimbangkan ini secara baik-baik. Nah, kalau kemudian ada yang melaporkan lalu terbukti ada nuansa unprofessional conduct ya, tindakan tidak profesional oleh Ketua MK, lalu diputus, tentu orang akan melihat dari dua sisi. Satu, kalau dimenangkan, maka tentu saja publik merasa memang ini akan ada kaitannya dengan urusan paman dan keponakan. Sehingga kemudian marwah MK akan dilihat sebagai marwah mahkamah keluarga, bukan MK sebagai mahkamah konstitusi lagi. Kalau kalah, Bang Ade dan teman-teman yang akan merasa tidak nyaman karena apa yang disampaikan di publik di luar berbeda dengan apa yang ada di dalam putusan. Oleh karena itu, hakim memang sebaiknya menurut code of conduct-nya ya, kode etik hakim itu tidak membahas putusannya ya. Bahkan sudah diputuskan saja Bang Ade, tidak boleh dibahas. Apalagi belum diputus. Jadi tidak boleh kemudian memberikan gambaran kira-kira hasil putusan seperti apa. Karena itu akan mengecewakan banyak pihak bahwa hakim tidak punya lagi upaya menjaga marwah putusan. Putusan itu punya marwah kan berkaitan juga dengan marwah hakim.
Oleh karena itu mestinya ketua jaga marwahnya agar putusannya juga punya Baik. marwah, agar juga institusinya punya marwah. Ya, baik. Nah, Mas Ade, terkait dengan mengapa pendaftarannya harus sekarang, mengapa kemudian mengajukan permohonannya di saat waktu atau menjelang pemilu 2024 ini, kenapa tidak sejak lama kemudian PSI mengusulkan ini? Dan kalau nanti ternyata putusannya adalah ditolak begitu, bagaimana sikap dari PSI sendiri? Singkat saja. Pertama-tama kami tidak punya masalah ya kalau ini sampai ditolak dengan alasan yang jelas dan tegas. Buat kami adalah yang terpenting kami sudah mengupayakannya. Ini bisa jadi presiden dan bisa juga kemudian diperjuangkan kalau nanti misalnya PSI sudah bisa masuk ke parlemen. Buat kami ini bukan persoalan kalah dan menang, tapi buat kami ini adalah sebuah hal yang prinsipil dalam artian memandang cara pandang bahwa seharusnya anak muda tidak boleh atau tidak diberi kesempatan dulu untuk memimpin negara ini, dan itu hanya karena usia. Nah, itu yang memang persoalan waktu. Memang ya tentu saja Anda saja sudah bisa memahami ya bahwa ini tentu saja ada kaitannya dengan Pilpres 2024 ya. Ini diajukan ya tidak karena sesuatu yang terburu-buru tapi atau karena hendak mengejar Pilpres 2024, tapi memang kita punya hak konstitusional untuk mengajukannya pada saat itu dan kita ajukan. Nah, soal interpretasi kenapanya ya kami serahkan kepada publik untuk menilainya. Tapi jelas ya, kami tidak ingin menutup-nutupi. Kami ingin agar ada anak-anak muda yang bisa maju dalam Pilpres kali ini. Sebenarnya persoalan kami bukan cuma di sini kan, tadi ketika dalam pembicaraan off air dan bukan off air ya, di luar layar dengan Bung Ferry kita juga bicara tentang misalnya presidential threshold. Ya, parliamentary threshold itu juga adalah persoalan-persoalan yang akan kami persoalkan terus. Jadi mudah-mudahan ini tidak dilihat sebagai upaya sekedar untuk mendukung salah satu seorang Gibran misalnya, walaupun tentu saja Anda juga nggak perlu merasa bahwa PSI itu mengajukan ini tidak ada kaitannya dengan itu semua. Oke, baik, kita akan tunggu apa kemudian putusan dari MK terkait hal ini. Terima kasih banyak Mas Ade Armando, politisi PSI sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Ferry Amsari, pengamat hukum tata negara, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.